kita akan menyerahkan kesimpulan dari pra-peradilan yang keempat. Ya, kesimpulan dari pra-peradilan yang keempat itu adalah tentang apa yang kita mohonkan kemarin soal pencekalan, kemudian ada berlakunya dua rezim, ya KUHP lama dan KUHP baru, artinya kuhp baru, kemudian dengan screening. Nah, ada yang menarik karena beberapa jam sebelumnya, tepatnya jam 9 berapa tadi, setengah 10 tadi, ya 9:20 itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan juga terhadap pra-peradilan yang pertama untuk sahabat kita, sahabat saya, Dr. Tifausia Gazi. Dan putusannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa menerima pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa dengan alasan semalam sudah keluar yang namanya surat edaran. Surat edaran atau surat edaran? Edaran. Karena kita bilang edaran ya. Jangan salah loh ya. Enggak, kita nanti dikira ikut-ikut si itu. Ada orang yang bilang legalisir, tapi legalisir. Itu karena salah atas, salah kita tuh bisa repot. Surat edaran. Pakai L. Nah, Mas, tapi udah ngobrol sama Dokter Tifa sendiri tadi. Ya, jadi surat edaran tadi nomor 3 tahun 2026 itu dari Mahkamah Agung ternyata diberlakukan langsung pagi ini. Jadi artinya surat yang kemarin diberlakukan langsung pagi ini. Nah, ini tentu akan menjadi pembahasan atau pengajian dari para ahli hukum. Apakah bisa surat edaran Mahkamah Agung itu satu, ya, itu berlaku surut, ya, gitu mundur. Karena kan kita tahu Dr. Tifa sudah mengajukan pra-peradilan itu adalah beberapa hari sebelum keluarnya surat edaran. Meskipun surat edaran itu berlandaskan pada sistem informasi pokok perkara yang mana konon katanya yang Pengadilan Negeri di Jakarta Timur itu pelimpahannya sudah dimasukkan mendahului dari pra-peradilan Dr. Tifa. Jadi pokok perkaranya katanya masuknya tanggal 27 Juli ya 2026. Kemudian pra-peradilan Dr. Tifa itu baru masuk tanggal 3 Agustus. Yang tadi pertimbangannya begitu. Ya udah, kita ikuti saja. Kita kan tidak punya hak ya, terutama saya tidak punya hak untuk melawan putusan dari hakim, apalagi hakim yang tidak memutus perkara saya, ya, hakimnya Pak Sulis kalau saya salah tadi, ya, karena hakim yang menentukan saya adalah hakim Ketut Darmawan yang sekarang juga masih bersama. Nah, tadi ada pertanyaan menarik. Apakah saya sudah berkomunikasi dengan Dr. Tifa? Ya gitu. Terus terang saja semenjak putusan tadi, ya saya belum bertemu langsung. Kalau komunikasi sih sudah, tapi belum bertemu langsung. Jadi artinya apakah nanti dengan putusan pra-peradilan pertama, jadi Dr. Tifa masih akan maju dengan pra-peradilan yang kedua atau tidak? Nah itu kita tunggu saja. Meskipun saya juga dengar apa kira-kira mau kemana. Karena apa? Pra-peradilan yang kedua dari Dr. Tifa itu isinya adalah menggugat atau memohon dua pasal, ya, pasal 32 dan 35. Baru saja bertemu dengan salah seorang ahli, ya, ahli beneran kalau ini, karena beliau itu adalah yang bersama-sama saya merancang dan membuat undang-undang informasi elektronik atau ITE, ya, jadi bukan undang-undang IT ya, undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Jadi dasar dari pembuatan undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu kita memasuki tahun 2000. Indonesia itu dicap sebagai negara yang tidak memiliki hukum untuk dunia elektronik. Kalau kita tidak memiliki hukum untuk masuk dunia elektronik, kita waktu itu baru ada Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99, sampai sekarang juga masih ada undang-undang itu, maka kita akan diasingkan dari dunia perdagangan dan transaksi elektronik. Makanya Undang-Undang ITE itu dibuat. Jadi Undang-Undang ITE itu sebenarnya tujuannya untuk transaksi elektronik. Tapi kebetulan memang ada usulan untuk membuat cyber law waktu itu. Ya, jadi dibuat Undang-Undang Informasi Elektronik. Nah inilah kemudian digabung menjadi Undang-Undang IETE awalnya, Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Nah apalagi waktu itu kalau kita tahu pada tahun 2004 itu terjadi hacking. Hacking itu peretasan terhadap situs KPU, di mana partai-partai yang ada ya waktu itu dibuang dari partai jambu, partai nangka, partai pisang dan sebagainya. Nah, maka diperlukan sebuah undang-undang yang bisa masuk kejahatan yang namanya computer crime, not computer related crime. Kalau computer related crime itu komputer digunakan sebagai alat bantu tidak kejahatan. Ya, misalnya komputer itu digunakan untuk mengubah gambar,
mengubah-ubah, melakukan pemotongan gambar itu komputer yang terkait. Tapi kalau kejahatan terjadi di dalam komputer, itu komputer crime, itu misalnya hacking, misalnya ada seseorang masuk situs KPU, mengacak-acak gambar itu, kemudian menampilkan lagi sehingga situsnya rusak. Ya itulah gunanya undang-undang ITE.